GP Media Channel, masih bareng aku dan kali ini kita balik lagi buat bongkar nilai raport di SNMPTN 2021 kemarin. Nah kemarin juga banyak kan yang nanya, Kak bisa nggak sih kita tuh kalau lolos SNMPTN nggak perlu ada alumni atau kita sebagai pionir pembuka jalan? Jawabannya bisa banget. Karena hari ini aku mau nunjukin ya salah satu murid yang sempat juga belajar di Bimbel Alumni Tutorial Bogor. Nah dia berhasil lolos di SNMPTN kemarin jurusan Teknologi Hasil Perairan IPB. Nah dan yang penting di sini adalah dia tuh pionir, dia pertama, nggak ada alumni sebelumnya yang masuk ke sana. Jadi mari kita lihat langsung aja, yuk kita bongkar nilai rapotnya. Oke, jadi dia lolos di Teknologi Hasil Perairan IPB. Terus kita lihat dari data rincian jurusannya ya tadi ya, Teknologi Hasil Perairan IPB. Dari daya tampungnya itu ada 38 bangku kosong. Terus peminatnya 293. Kalau kita hitung kakak tatanya itu sekitar 12,97%. Nah ini kalau dibulatin kan 13% ya. Jadi kalau udah di atas 10% tuh berarti peluang untuk lolosnya lumayan besar atau sedang lah ya, di level sedang. NRM-nya atau nilai rataan minimum raportnya itu 81,77. Akreditasi jurusannya sudah A dan kita juga ada skor UTBK supaya bisa memperkirakan ya kalau kita nggak lolos SNMPTN tuh seberapa sulitnya sih untuk mencapai di UTBK. Ini nilainya skornya 607,42 untuk jurusan Teknologi Hasil Perairan IPB. Oke, kita lihat sekarang dari data Agnesnya ya. Nah, jadi Agnes ini dia nggak linjur karena dia dari anak IPA dan dia ngambil jurusan di IPB juga kan basisnya IPA semua ya. Terus juga yang kedua ada akreditasi sekolah. Sekolahnya itu ada di SMA Taruna Andiga, ini kan di Bogor. Nah akreditasinya itu A. Kemudian yang ketiga dari domisili PTN-nya, dia sekolahnya di Jawa Barat kan. PTN-nya juga dia pilihnya IPB, sama-sama di Jawa Barat. Jadi ini bisa jadi keuntungan kan. Nah kita sekarang lihat persentasenya. Untuk yang linjur tadi karena dia nggak linjur dia dapat 5% sebagai probabilitas SNMPTN-nya ya. Terus dari akreditasi dia dapat 10% dan dari domisili dia juga dapat 10% karena dia nggak beda provinsi kan, dia dalam satu provinsi Jawa Barat gitu. Jadi ini udah dapat 25% berarti ya. Oke, dari 100% udah dapat seperempatnya, itu lumayan lah ya. Terus kita lihat lagi nilai rataan raportnya itu 85,64. Ini dari 6 mata pelajaran yang diambil untuk SNM ya. Dari matematika wajib, terus bahasa Indonesia, bahasa Inggris, fisika, kimia, dan biologi. Dan dari 5 semester ya, semester 1 sampai semester 5. Kemudian, nah alumninya itu belum ada alumni yang lolos di SNMPTN tahun sebelumnya. Sertifikat juga dia nggak masukin. Sebenarnya dia tuh punya sertifikat, tapi tingkatnya itu nggak besar gitu, nggak tinggi. Jadi dia ragu untuk masukin dan akhirnya nggak dimasukin gitu. Nah, untuk persentasenya dari nilai rataan rapor dia dapat 20% karena ada di rentang 85 sampai 89 ya. Mendekati 90. Kemudian alumninya 0%, sertifikatnya juga 0%. Jadi ini ada 20% ya. Oke, nanti kita jumlahin di akhir ya. Kemudian ada ranking paralel. Nah, dia ini masuk di 10 besar, dia ranking itu ke-6 secara paralel ya. Terus KKM sekolahnya itu 70. Persentasenya karena dia dapat 10 besar jadi dia bisa menyumbang 10%. KKM sekolahnya karena di bawah 78 jadi cuma bisa dapat 3% aja. Oke, sekarang kita lihat totalnya berapa ya. Nah, total peluang yang bisa dia dapat itu 58%. Ternyata kalau di totalin ini dia peluangnya masih kecil untuk lolos, di bawah 60% ya. Kalau 60 sampai 74 ya, itu dia sedang kan, di atas 75 itu baru besar. Nah, ini 58 berarti masih kecil. Tapi ternyata dia bisa lolos. Nah, ini yang perlu kalian perhatiin ya. Fokusnya itu kalau alumni kan dia nggak ada, tapi
Dia rataan raportnya ini 85,64. Sedangkan NRM yang diminta tadi, kita back dulu ya. NRM yang diminta tadi 81,77. Itu kan udah beda hampir 4 poin lah ya. Kalau udah lebih dari 3 poin itu kelolosan kalian tuh peluangnya besar ya, dari segi nilai gitu. Jadi kalaupun nggak ada alumni, ternyata nilai kalian bagus dan cukup kuat untuk bikin kalian lolos, ya kalian pasti lolos. Terus juga selain dari situ, penting juga domisili PTN. Karena dia dari Jawa Barat, dia nggak ngambil PTN di luar Jawa Barat kan, karena pasti peluangnya itu kecil ya. Dia kan nggak punya alumni gitu, jadi dia pilihnya yang satu domisili, dan itu bisa juga menambah peluang untuk lolos di SNMPTN. Jadi pertimbangan tersendiri dari PTN-nya, apalagi kalau sekarang itu kan ada sistem zonasi ya. Jadi setiap PTN itu punya kuota lebih banyak untuk calon mahasiswa yang ada di sekitar daerah si PTN-nya. Jadi ya dia terbantu dari situ, dan dia juga memilih jurusan, oke kita back ya. Dia memilih jurusan yang keketatannya itu bisa kita bilang longgar tadi kan, cukup longgar. Dia nggak milih jurusan yang favorit banget, yang ketat banget. Jadinya ya dia bisa untuk menembus saingan-saingan yang lain. Kalau dia ngambil jurusan yang mungkin di bawah 10% keketatannya, artinya ketat banget, itu kemungkinan besar dia nggak lolos. Tapi ini dia pilih yang memang jurusan sepi peminat. Nah, for your information juga, jurusan teknologi hasil perairan ini menjadi salah satu dari 5 jurusan tersepi peminat di IPB untuk SNMPTN 2021. Jadi dia pinter banget nyari peluangnya nih ya. Boleh kalian ikutin caranya. Kalau emang nggak ada alumni terus kalian pengen banget masuk PTN tersebut, cari yang emang sepi peminat dan nilai kalian juga masuk gitu di jurusan tersebut. So, itu dia bongkar nilai dari Agnes. Menarik banget. Jadi kalau kalian yang belum ada alumni, jangan patah semangat karena pasti ada peluangnya juga. Kalau kalian masih penasaran sama bongkar nilai yang lain terkait SNMPTN, atau kalian masih kepo tentang apa sih yang harus kita perhatiin di SNMPTN, tonton terus video-video di GAP Media karena kita bakal update terus setiap harinya. See you on the next video. Bye!